Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi nikmatnya kesehatan. Jangan lupa bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingat kembali beberapa tahun yang lalu, kita begitu mudah mengabaikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Lupa bersyukur, namun kita masih sering mengeluh akan kekurangan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Semoga kita hanya disentil oleh Allah agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang paling berkuasa di seluruh alam semesta ini. Saya akan mengambil sebuah kisah yang ada di buku yang menurut saya menarik, karya dari Jamil Al-Zaini yang bertemakan tentang undanglah hiu-hiu kecil dalam kehidupan Anda. Dan ini mau kita mulai ya. Menceritakan tentang ide-ide dari para nelayan ikan di Jepang. Bangsa Jepang adalah bangsa yang sangat menyukai makanan mentah, terutama ikan mentah yang segar. Tidak seperti Indonesia, negara Jepang memiliki perairan yang terbatas, sehingga tidak mempunyai persediaan ikan yang cukup. Para nelayan Jepang harus mengarungi lautan luas dan menempuh perjalanan yang jauh untuk menangkap ikan. Agar ikan tetap segar, para nelayan mendesain kapal dengan ukuran yang besar. Makin jauh mereka mencari ikan, makin jauh pula jalan yang harus ditempuh ketika mereka pulang. Dengan kondisi ini, ikan yang ditangkap nelayan sudah tidak segar lagi. Bahkan sebagian aroma ikan tersebut menurunkan selera makan orang Jepang. Para penggemar ikan tidak menyukai ikan yang sudah tidak segar, apalagi dengan aroma yang sudah berubah. Harga ikan itu pun jatuh dan nelayan bisa mengalami kerugian. Untuk menghindari kerugian, para nelayan menciptakan cara baru. Kapal mereka dilengkapi dengan lemari pendingin. Dengan lemari pendingin itu, daya jangkau kapal bisa semakin jauh. Ikan tangkapan dimasukkan lemari pendingin sehingga mengurangi resiko membusuk. Namun, penggemar ikan di Jepang juga mampu membedakan dengan baik mana ikan segar dan ikan beku. Mereka tidak senang dengan ikan yang dibekukan. Harga jual ikan pun menjadi jatuh. Para nelayan ikan tidak kehilangan akal. Mereka kemudian menempatkan tangki yang besar di dalam kapal. Hasil tangkapan yang masih hidup dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Dengan cara ini, kesegaran ikan hasil tangkapan yang dimasukkan dalam tangki masih terjaga. Namun, ikan yang hidup di dalam tangki tersebut tidak mampu bergerak lincah sebagaimana ketika ikan-ikan itu hidup di laut bebas. Semakin lama nelayan di laut, maka gerakan ikan-ikan tersebut semakin lambat. Ternyata berkurangnya gerakan ini menurunkan kesegaran ikan. Para penggemar ikan di Jepang tidak menyukai ikan yang fisiknya kurang segar. Nah, untuk menjaga kesegaran ikan, para nelayan memasukkan hiu-hiu kecil di dalam tangki itu. Hiu-hiu kecil itu mampu memakan beberapa ikan dalam tangki. Namun keberadaan hiu itu menyebabkan kepanikan dalam tangki air itu. Ikan hasil tangkapan nelayan berenang sekuat tenaga untuk menghindari sergapan ikan hiu. Setibanya di pelabuhan, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Jepang itu masih tetap segar. Mengapa? Karena mereka harus bergerak lincah menghindari sergapan para ikan hiu. Walau sudah ditangkap berminggu-minggu, cita rasa ikan itu masih enak dengan cita rasa ikan yang baru saja ditangkap. Nah, dari penggalan kisah ini, kita bisa menarik kesimpulan. Terkadang dalam kehidupan pun kita memerlukan yang namanya hiu-hiu kecil, agar kita selalu terus bergerak berubah menjadi lebih baik. Karena pada hakikatnya tidak mempunyai masalah apapun dalam hidup dan berada pada posisi zona nyaman yang membuat diri kita terlena dengan segala kenyamanan yang ada.
Bukan maksudnya kita diharuskan mencari masalah dalam hidup, namun kita cenderung menjadi lebih lengah dalam situasi nyaman tersebut. Saking sangat nyamannya seolah-olah kita seperti mati secara perlahan. Lalu hal apa yang membuat kita mampu terus hidup dan bergerak seperti layaknya ikan dalam kisah tadi? Jawabannya adalah hadirnya sebuah masalah. Ya, hadirnya masalah ditambah tekanan dalam hidup yang Allah berikan kepada kita. Pada saat itu juga naluri kita sebagai manusia bergerak secara otomatis untuk mencari solusi dalam masalah. Di saat terpuruk seperti itu, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk selalu berpikir, untuk mengingat Allah dan bermunajat kepadanya. Oleh sebab itu, supaya sudah sepantasnya kita harus mensyukuri hadirnya hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh, apalagi selalu menyerah, karena suatu saat hiu-hiu kecil itu akan membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Demikian sedikit kultum pada pagi hari ini. Banyak salahnya, mohon maaf. Kembali ke Mas Saping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.